Budaya Bante. Ya. Izin bertanya Bante, mau menanyakan mengenai tentang pelimpahan jasa gitu. Terus kemarin saya ada dengar cerita, katanya kalau pelimpahan jasa untuk orang yang meninggal, katanya selain kita berbuat kebaikan, katanya dengan melakukan meditasi itu merupakan pelimpahan jasa terbesar. Dan saya agak sedikit bingung gitu kan, kayaknya saya kemarin mendengar cerita bahwa orang yang melakukan meditasi tersebut katanya sudah mencapai jana. Cuman kan buat saya kan jana ini bagaimana kan saya kurang ngerti. Jadi kan pencapaian jana ini dia melakukan meditasi, kemudian pelimpahan jasa terhadap orang yang meninggal tersebut, orangnya itu pun bisa langsung menerima dan ini merupakan pelimpahan jasa yang terbesar. Jadi saya agak bingung. Biasanya kalau kita pelimpahan jasa kan biasa seperti kita berdana, kita function, kita berbuat kebaikan. Tapi kalau meditasi kita kan tidak melakukan apa-apa. Kita hanya duduk, memusatkan perhatian pada objek kita, ataupun kita baca parita itu kan lain juga kan kalau baca parita. Tapi kalau meditasi, kenapa bisa dikatakan suatu hal pelimpahan jasa yang paling tinggi ya gitu katanya Bante. Bante. Kalau bisa sih bukan hanya pelimpahan jasa ya. Sewaktu atau semasih hidup, semestinya secara optimal kita memberi sesuatu kepada pihak-pihak yang kita rasa perlu kita beri. Pemberian yang paling baik, kalau barang-barang untuk dimakan, untuk digunakan, ya tidak jelek, tapi apakah sudah terbaik? Tidak. Dengan cara menyenangkan orang-orang yang berjasa, secara indrawi, mungkin mengajak jalan, mengajak lihat apa, mengajak dengar apa, ya itu juga tidak jelek, termasuk juga berupaya untuk mempertahankan hidup ya dari kematian, yaitu berusaha misalnya kalau sakit gitu ya, kita upayakan supaya sehat kembali, ya itu bagus juga. Tapi ada yang lebih bagus, yaitu dengan memberikan penerangan dharma. Dharma itu artinya kebajikan. Dharma artinya kebenaran dalam hal ini. Soalnya kata dharma itu punya sejumlah banyak arti. Khusus di sini dharma artinya adalah kebajikan, dharma artinya kebenaran. Kita memberikan kebajikan, memberikan hal-hal yang mendorong dia untuk berbuat bajik, pengetahuan tentang kebajikan dan pengetahuan tentang kebenaran. Dari mana kita memberikannya? Dari kita mendengar, dari kita mendapat. Sampai kemudian dia bisa melakukan hal-hal bajik, termasuk juga dia senang dalam bermeditasi. Sesungguhnya itu yang lebih ideal ya, yang lebih ideal. Pelimpahan jasa adalah satu kebajikan juga kepada sosok yang telah meninggal dunia, yang dalam hal ini ya memang tidak ada cara lain yang sudah untuk hal-hal yang berkaitan dengan mereka yang sudah meninggal. Dan pelimpahan jasa ini pun sesungguhnya didasari oleh keyakinan belaka. Keyakinan yang memungkinkan mendiang mengetahui kebajikan yang kita lakukan. Dan jika memang bisa mengetahui kebajikan yang kita lakukan, memungkinkan untuk turut bersuka cita. Tetapi untuk bersuka cita ini juga tidak
Tidak gampang. Langsung bersuka cita begitu? Belum tentu. Oleh karena apa? Kita tidak usah berpikir mereka yang sudah meninggalkan dunia ini di alamnya sana. Kita yang masih manusia, yang masih bernafas hidup ini, melihat orang berbuat baik, apakah bermudita cita, turut bersuka cita, sadu anumodana begitu? Apakah selalu? Belum tentu. Mungkin berpikirnya, halah, dana cuman itu, halah, dana cuman segitu. Nah, malah pikiran buruk yang dimunculkan. Allah, paling dia pengen nama, pengen terkenal, pengen dipuji. Ini loh kenyataannya. Nah, atau kalau mungkin untuk apa dia itu buang-buang uang sebegitu rupa, buang-buang harta. Si bodoh itu buang-buang uang itu. Dia diberitahu alih-alih untuk bersuka cita, tetapi malah memunculkan sisi buruk, hal buruk dalam batinnya. Setelah tahu kebajikan yang orang lain lakukan. Apakah berhasil di situ dalam mengkondisikan orang untuk memunculkan hal bajik, yaitu turut bersuka cita atas kebaikan yang orang lain lakukan? Belum tentu berhasil. Yang terhadap yang hidup saja kita tidak bisa yakin, apalagi kepada yang sudah meninggal. Paham ya? Ya memang pada umumnya pelimpahan jasa itu dilakukan melalui berbuat bajik, umumnya itu adalah berdana. Kalau memang dengan menjalankan sila, tata kebiasaan yang baik, sampai kemudian bermeditasi, punya tataran spiritual yang luhur, yang mulia dalam batin, ya. Orang yang bermeditasi itu tingkat spiritualnya ya sedikit banyak itu sudah mendalam. Boleh dikatakan sudah berada di atas rata-rata kebanyakan awam. Soalnya untuk bermeditasi itu perlu tingkat kecerdasan, tingkat pengetahuan yang mumpuni juga. Meskipun dia sudah keluar dari objek meditasinya, bukan berarti kemudian dia akan melakukan hal-hal yang nista, yang berat begitu. Hal-hal buruk yang kecil yang lainnya ya masih memungkinkan dia lakukan. Wajarnya manusia. Sebagai orang awam, artinya bukan orang suci, meskipun sebelumnya telah mencapai tingkatan spiritual yang luhur, yang mulia. Soalnya meditasi itu apa? Adalah proses atau upaya dalam memunculkan dan mengembangkan nilai-nilai luhur ke dalam batin sendiri. Itu adalah meditasi, pengembangan batin. Tingkatannya jauh lebih mendalam, jauh lebih lembut dibandingkan dengan sekadar berdana atau menjalankan tata kebiasaan sila ini. Oleh karena apa? Tata kebiasaan itu adalah menghindari, contohnya menghindari mengambil barang yang orang lain miliki tanpa izin, yaitu merampas barang milik orang lain. Dengan mencegah diri untuk mengambil barang milik orang lain, dia sudah melaksanakan sila dengan sempurna. Meskipun pikirannya, hatinya, aduh sayang loh kalau nggak diambil. Itu kesempatan yang pas. Kapan lagi dapat seperti itu? Atau aku sedang membutuhkan loh. Bergejolak di hati. Artinya apa? Hatinya itu masih dikotori oleh berbagai macam pengotor-pengotor batin. Tapi dia sudah memotong untuk tidak merealisasikannya ke dalam bentuk tindakan, yaitu mengambil barang. Silanya murni.
tapi batinnya tetap kotor. Nah, meditasi itu apa? Meditasi, pengembangan batin itu adalah upaya untuk tidak memunculkan hal buruk meskipun yang ada dalam batin. Begitu. Sangat dalam. Ya, memotong sejak muncul di pikiran itu, atau bahkan mencegah munculnya hal buruk, bukan hanya memotong yang sudah muncul, tapi juga mencegah hal buruk yang belum muncul juga. Dan itu adalah esensi meditasi, termasuk juga esensi dari jhana. Sehingga kalau ada orang merasa atau klaim atau menunjuk orang sudah mencapai jhana ini, itu, dan sebagainya, tanpa dasar atau tanpa kriteria terpotongnya hal buruk atau tercegahnya hal buruk dalam batin, dia mau menjelaskan sampai 1001 kata, semua kata-kata itu adalah nonsens. Begitu. Saya berani jamin 1001%. Soalnya saya mendasarkan pada ajaran sang guru kalau dia ngomongnya itu didasarkan pada ajaran sang Buddha juga. Begitu. Dan saya juga berani dengan lantang menantang untuk membuktikan ajaran sang Buddha yang mana ya yang menyatakan jhana itu adalah demikian rupa, demikian rupa, demikian rupa, sebagaimana yang mereka katakan itu, jika itu adalah ya beda dari, nah itu, mencegah hal buruk yang belum muncul dan memotong hal buruk yang telah muncul. Coba saya dengan lantang menantang, buktikan, cari di Tipitaka itu mana. Dan kalau memang tidak ada, bagaimana dia bisa menyatakan bahwa jhana itu menurut agama Buddha adalah begini atau begitu. Dan ya merasa mencapai jhana atau menunjuk orang telah mencapai jhana ini, itu, dan sebagainya. Nah, bagaimanapun kembali ke pertanyaan, ya tentu jika yang dicapai adalah nilai-nilai spiritual yang luhur, yang mulia, yang katakanlah itu adalah nilai spiritual yang sebenarnya, mencapai jhana yang sesungguhnya, ya tentu tidak jelek untuk melimpahkan jasa kebajikan itu kepada mendiang leluhur. Tetapi apa yang Anda sampaikan tadi itu sepertinya ya didramatisasi sedemikian rupa. Begitu. Bhante Moggallana sendiri kurang apa kesaktiannya? Bagaimana beliau itu menginginkan agar ibunya itu mentas dari alam sengsara? Begitu. Apa mau dikata? Jangankan itu ibunya Bhante Moggallana sendiri, sewaktu satu kali, dua kali lolos dari ancaman para penjahat gitu ya, yang akan menyakiti beliau. Untuk yang ketiga kalinya, beliau ya sudah apa mau dikata, yang namanya buah karma itu tidak bisa dihindari. Semasih situasi kondisinya itu memungkinkan. Dan menyadari hal itu, ya sudah menerima. Ada memang beberapa karma itu buahnya bisa dihindari, yaitu tidak bisa sampai berbuah, yaitu ya andaikan Bhante Moggallana itu masih ada perbuatan buruk, termasuk perbuatan baik beliau yang lain yang belum sempat berbuah saat beliau hidup,
sebagai arahanta itu, yang setelah seorang arahanta itu meninggal dunia sebutannya adalah parinibbana atau nibbana, padam, tidak terlahir lagi. Buah-buah keburukan kebaikan yang lain itu tadi tidak bisa berbuah kemudian. Dinamakan ahosikama. Oleh karena apa? Sudah tidak ada kelahiran lagi, buah karma sudah tidak bisa berlangsung lagi, tidak bisa berperan lagi. Nah, itu intinya adalah bahwa ada dua syarat, yaitu yang bersangkutan mengetahui, mendiang mengetahui, dan tidak ada yang tahu beliau itu mengetahui atau tidak. Setelah mengetahui, ada syarat lagi, berkenan turut bersuka cita ataukah tidak, dan itu juga tidak pasti juga. Pada kenyataannya memang tidak gampang. Harus dengan orang yang dalam hidup sehari-hari di dunia ini memang saling berbagi, memang sering berbuat baik, senang dalam perbuatan baik, sehingga ada siapapun yang berbuat baik akan cenderung ikut senang, berbahagia, bersenang, bersuka cita. Itu loh. Kalau dalam kehidupan ini senang, gemar berbuat baik, meninggal dunia nanti ada anak cucu yang melakukan pelimpahan jasa, ataupun bukan anak cucu sekalipun, melihat, mengetahui ada siapapun yang berbuat baik, dia akan sadu anumodana, turut bersuka cita. Dan itu adalah kebahagiaan untuk makhluk di alamnya sana itu. Ini sangat bergantung sekali dengan sosok yang sosok yang telah meninggal dunia, yang dituju dalam pelimpahan jasa. Di sisi yang lain bagaimanapun, bukan berarti kemudian pelimpahan jasa itu kurang arti, kurang makna. Pelimpahan jasa tetap baik. Tetap baik. Yaitu ada dua kebajikan yang telah dilakukan, yaitu kebajikan dalam berbagi harta milik, sebagian harta miliknya itu kepada orang lain, kepada bhikkhu sangga dan lain-lain. Atau kepada tempat spiritual, seperti wihara dan sebagainya. Atau kepada organisasi, yang mengarah pada kebajikan-kebajikan. Itu juga bisa. Selain itu juga, kebajikan yang lain adalah, jadi kebajikan telah dilakukan untuk dirinya. Kebajikan kedua adalah melakukan pelimpahan jasa. Itu juga satu jenis kebajikan lagi. Istilahnya adalah patidana. Patidana maya punya. Kebajikan yang dihasilkan melalui melimpahkan bagian buah kebaikan kepada yang lainnya. Dan itu adalah hati yang baik. Terlepas dari pihak penerima itu menerima atau tidak, setelah kematian itu memang orang terlahir lagi atau tidak, makhluk terlahir lagi atau tidak tahu, tidak bisa menyatakan, tidak bisa menyaksikan. Setidaknya dengan punya hati yang baik seperti ini, telah melakukan dua kebajikan sekaligus, kan bukan hal yang jelek. Dan di sini perlu ditekankan juga sebagai akhiran, yaitu ini pengertian pelimpahan jasa dalam ajaran Sang Buddha. Jadi bukan jasanya itu yang dilakukan oleh orang di dunia yang masih hidup, itu ditarik oleh gerobak, oleh kereta, atau diangkut, diberikan kepada pihak yang dituju para mendiang. Tidak begitu. Ditransfer, tidak begitu. Kebajikan murni milik si pelaku.
pihak mendiang cukup dengan setelah mengetahuinya turut bersuka cita. Di sini mengandung makna bahwa karma, perbuatan tetap menjadi milik masing-masing. Jika pelimpahan jasa itu dimaksudkan adalah jasa kebajikan ini, jasanya diangkut, diberikan kepada mendiang, seolah-olah kan mendiang itu tidak berbuat, tetapi mendapatkan buahnya. Dan itu ditolak oleh ajaran Sang Buddha. Tidak benar itu. Yang kita mengerti selama ini, beberapa dari kita mungkin mengerti seperti itu adalah pengertian keliru dalam agama Buddha. Kita dalam melakukan tata tradisi tidak jelek, tetap baik. Tapi perlu juga ada sinkronisasi dengan dasar-dasar ajaran. Supaya tidak salah arah, nanti berkembang yang macam-macam omongan, macam-macam cerita yang harus dipercayai. Kalau tidak dipercayai nanti dosa, nanti melanggar, nanti apa dan sebagainya. Ya contohnya macam-macam lah. Function, kalau function apa nanti nggak boleh makan yang di function itu, atau kemana-kemana, banyak sekali lagi nanti. Dasarnya apa? Kita tidak teguh tegak pada ya prinsip dasar ajaran Sang Buddha sendiri utamanya. Kurang lebihnya ya. Ini sesungguhnya pertanyaan bertopik pelimpahan jasa dan seputarnya itu yang paling sering dibahas ya. Tapi bagaimanapun setiap kali dibahas ya ada sisi menariknya ya. Anumodana. Sapitiyo viwacantu